Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Allahu Akbar. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi seperti biasa, sebelum kita mulai proses pembelajaran, silahkan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Ya, berdekatan rapi. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Istirahat. Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya ketua kelas. Oke, jadi sebelum kita mulai Pak Guru absen dulu ya. Yang dipanggil namanya angkat tangan ya. Ya. Ahmad Fathul Qorib, Ya. Ahmad Sohibul Gani, Alia Ramdhani, Anissa Farhana, Farhin Hudatullah, Hamdalur Ridho, Hardiana Febrianti, Ira Puspita, Irwan Saputra, Hadir. lalu Alvin, Hadir. Mariatul Kiptiah, Muhammad Irhasibzi, Tilza Tiara, Ujang Haryadi, Hadir. Hendi Kurniawan, Yusron Mahendra. Hadir. Oke, jadi semuanya hari ini hadir ya. Ya. Nah, jadi Pak Guru lihat ini kurang semangat sekali. Kenapa ya? Masih ngantuk ya? Oh, kenapa? Berdongeng. Oke, jadi kalau gitu ya, Pak Guru tidak mau ya pas proses pembelajaran kita ngantuk-ngantuk semua ini. Jadi sebelum kita mulai, kita melakukan ice breaking dulu ya. Kita bermain-main ya. Oke, silahkan berdiri semuanya dulu. Oke, silahkan berdiri di sini ya. Oke, jadi ini sebenarnya nanti kalau ada yang bisa bertahan pertama kali ini nanti dikasih hadiah nanti ini. Oke ya. Jadi dengarkan perintahnya ya. Nah, jadi hari ini kita akan bermain ice breaking, di mana perintahnya nanti ikuti semua perintah yang mana awalannya dikatakan atau dimulai dengan kata SMK bilang. Nah, jadi misalnya contoh SMK bilang angkat 1 jari, ikut. SMK bilang angkat 2 jari, ikut. 3 jari, jangan ikut. Kenapa? Karena tidak ada kata SMK bilang. Misalnya SMK bilang angkat 1 jari, angkat. SMK bilang angkat 2 jari, angkat 3 jari, 4 jari. Nah, paham ya? Bisa dimulai? Nah, jadi nanti katanya itu dimulai dengan kata Ustadz klik pukul papan tulis ini. Kalau sudah dimulai pukul papan tulis berarti kita mulai ya. Nanti diakhiri juga dengan papan tulis dipukul. Jadi kalau sebelum papan tulis ini dipukul berarti permainannya belum selesai. Paham ini? Tidak ada pertanyaan? Oke, kita mulai ya. Kita coba bagaimana konsentrasi kalian ya. Jadi selalu kita sebut dengan kata konsentrasi. Pak, mulai ya. SMK bilang ucapkan takbir. SMK bilang ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. SMK bilang angkat 1 jari. SMK bilang angkat 2 jari, 3 jari, 4 jari. Baik, tepuk tangan semuanya. Nah, yang tepuk tangan gugur semua. Emang kita bilang apa tadi? Berarti tidak ada yang dapat hadiah pertama. Oke, tapi belum konsentrasi. Kita sebut lagi konsentrasi. SMK bilang konsentrasi. SMK bilang ucapkan takbir. SMK bilang ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. SMK bilang ucapkan semangat. Semangat. Angkat 1 jari.
Iya, gagal, kurang konsentrasi. Kan belum ada kata SMK alam. Ayo konsentrasi. Lagi sekali. Nah, oke. Pemanasan. Sudah siap sekarang ini? Oke, SMK bilang ucapkan konsentrasi. Konsentrasi. SMK bilang ucapkan takbir. SMK bilang ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. SMK bilang angkat satu jari. SMK bilang angkat dua jari. SMK bilang angkat tiga jari. Nah, coba kelompok ini agak maju dikit. Ini tidak konsentrasi. Oke. Oke. SMK bilang kembali ke posisi semula. SMK bilang berdiri kembali. SMK bilang angkat satu jari. SMK bilang angkat dua jari. Angkat tiga jari. Angkat 4 jari. SMK bilang angkat 5 jari. Baik, silahkan duduk kembali. Belum ya. Jadi kapan konsentrasinya kok sampai segini belum konsentrasi? Oke, lagi sekali harus konsentrasi ya supaya tidak ada yang ngantuk. SMK bilang angkat 1 jari. SMK bilang angkat 2 jari. Baik, tepuk tangan. Iya, berarti konsentrasi. Oke, kita tutup ya. Silahkan duduk kembali. Benar konsentrasi ya. Nah, jadi hadiahnya tidak ada ya, karena tadi pertama gagal semua. Paham? Nah, oke, jadi jangan tagih Ustaz ya. Oke. Nah, gimana hari ini? Masih ngantuk ini? Ya. Semangat ya, sudah siap belajar ya? Ya. Oke, baik. Jadi perhatikan ya. Jadi seperti biasa, kita akan adakan sepakatan kelas dalam proses pembelajaran. Jadi pas kita belajar nanti pertama aturannya masih tetap tidak boleh bermain-main, apalagi mengganggu temannya. Yang kedua tidak boleh memainkan HP sebelum ada izin. Dan jika ada yang memainkan HP sembarangan tanpa ada izin Ustadz, kemudian dia buka macam-macam, HP-nya disita. Sepakat ya? Oke, baik. Kalau begitu kita lanjutkan ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran. Nah, jadi hari ini Ustadz mau jelaskan kita akan belajar tentang pengolah gambar, aplikasi pengolah gambar. Di mana tujuan pembelajaran kita? Pertama, siswa atau kalian ini kan, kalian dapat menguraikan tampilan dari perangkat lunak pengolah gambar bitmap. Nah, di mana hari ini kita akan belajar tentang aplikasi Photoshop. Kemudian yang kedua, kalian dapat menganalisis nama dan fungsi tool yang ada di perangkat lunak pengolah gambar atau Photoshop tersebut. Kemudian ketiga, kalian bisa mempraktekkan. Nah, kalian bisa mempraktekannya nanti kan. Kemudian yang keempat, kalian bisa mendemonstrasikannya. Nah, jadi setelah mempraktekkan nanti kalian coba di sini. Nah, kalau demonstrasi nanti kalian di depan, diperhatikan atau dilihat sama teman-temannya. Nah, jadi itulah pembelajaran atau tujuan kita hari ini. Di mana manfaat dari pembelajaran kita? Nah, tentu saja ya, kalian kan anak SMK ini kan. Jadi dengan kalian bisa menggunakan aplikasi Photoshop, sini sudah jelas ya. Dari segi usaha, kalian bisa langsung bekerja nanti di tempat khususnya percetakan yang membutuhkan karyawan. Itu khususnya ya. Nah, jadi untuk yang lain tentu saja kalau kita bisa desain grafis, aplikasi yang kita gunakan tentu saja banyak manfaatnya bagi diri kita sendiri atau bagi tempat kita bekerja nanti. Oke? Paham ya? Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran kita. Nah, di mana metode? Nah, metode yang akan kita gunakan dalam pembelajaran hari ini. Pertama, ada yang namanya metode Basecamp. Kemudian yang kedua adalah tanya jawab. Nah, nanti ada kalau ada yang tidak dipahami, kalian boleh bertanya. Kemudian ada penugasan dan adapun yang dinilai. Nah, pertama ini biasa tetap ada sikap. Nah, kemudian yang kedua adalah keaktifan. Nanti karena kalian nanti akan namanya berdiskusi kelompok, jadi harus tetap aktif, jangan serahkan semua pada kelompoknya. Dan yang ketiga adalah demonstrasi. Seperti yang Ustaz bilang tadi, kalian akan maju nanti bersama kelompoknya, kemudian kalian praktekkan tugasnya. Dan yang keempat adalah tugas. Nanti ada tugas yang berupa LKPD. Oke. Kita lanjutkan. Nah, jadi minggu lalu kan kita sudah belajar tentang unsur-unsur desain grafis. Masih ingat unsur-unsur desain grafis? Apa saja yang masih diingat? Apa? Garis, apa lagi?
Tulisan itu namanya tipografi. Kemudian ada warna, ada bidang dan lain sebagainya. Nah, jadi minggu lalu sudah belajar itu dan minggu lalunya sudah belajar tentang desain grafis dan hari ini kita akan belajar menggunakan aplikasi pengolah gambar untuk kita membuat hasil karya tersebut. Oke. Nah, jadi salah satu aplikasi yang kita gunakan, nah ini Pak Guru tampilkan di depan, ya. Nah, kira-kira tahu enggak aplikasi apa ini? Aplikasi apa? Dari mana tahu aplikasi Photoshop? Oh, ada tulisannya di sini ya. Nah, jadi ya benar ya. Jadi yang di depan ini adalah aplikasi Photoshop. Ini adalah salah satu aplikasi yang kita gunakan untuk mengolah gambar. Jadi namanya di depan adalah aplikasi Photoshop. Ada yang pernah menggunakannya sebelum ini? Ada. Lihat-lihat di laptop. Berarti belum ada yang pernah menjalankannya ya? Nah, jadi karena belum pernah ada yang menjalankan, hari ini kita akan belajar. Nah, jadi selain dari aplikasi Photoshop ini, sebenarnya banyak aplikasi yang lain. Nah, jadi apa contohnya siapa pernah ngedit gambar? Ya, pakai apa? Adobe Lightroom. Kemudian ini pernah? Apa? Pakai Ibis Paint. Nah, jadi itu yang berbasis di Android. Nah, jadi kalau ini Photoshop, ini kita belajar yang berbasis di komputer. Nah, selain ini sebenarnya banyak sekali aplikasinya. Nah, jadi kalau kita lihat contohnya ini ya. Nah, jadi ada namanya aplikasi Photoshop. Ini dia yang tampil ya. Kemudian ada namanya Corel Photo File. Sama juga untuk mengolah gambar. Kemudian ada namanya Macromedia Express. Kemudian ada namanya Microsoft Painter dan Microsoft Photo Editor dan lain-lainnya. Masih banyak ya. Nah, jadi salah satu yang kita gunakan sekarang di sini adalah Photoshop. Jadi kenapa kita belajar Photoshop? Seperti yang Pak Guru bilang tadi, manfaatnya masih banyak sekarang dan masih di percetakan tuh rata-rata di tempat kita nih di Mataram masih banyak yang menggunakan aplikasi ini. Padahal sebenarnya kalau dari HP sudah ada Canva dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian lihat masuk ke percetakan pasti dia gunakan Photoshop. Kalau tidak Photoshop ya gunakan Corel Draw. Tapi Corel Draw itu untuk mengolah vektor. Nah, sekarang karena memang dua-duanya nanti kita akan pelajari. Tapi hari ini kita akan belajar tentang Photoshop terlebih dahulu. Oke? Nah, sekarang kalian perhatikan di depan. Ini kan aplikasi Photoshop. Jadi untuk kita belajar Photoshop ini, kita harus tahu dong apa nama-nama tampilannya. Nah, kira-kira kalian sudah tahu apa enggak? Misalnya yang ini file edit namanya apa? Menu bar. Oh iya, dari mana tahu ini? Oh, mirip ya. Ini namanya benar ya, menu bar. Kalau yang lain? Yang ini namanya apa? Nggak tahu. Kalau yang ini? Oke, jadi karena banyak yang nggak tahu ini ya. Nah, jadi sekarang Ustadz minta atau Pak Guru minta kalian bagi kelompok, ya. Bagi kelompok menjadi satu kelompok itu terdiri dari 4. Nah, jadi yang kelompok yang ini silakan hadap sana, gunakan 2 komputer ya. Kemudian yang ini kelompok ini hadap sini, kemudian yang itu hadap sana gabung sama yang ini ya. Yang ini gabung sama yang ini gabung sama ini, yang itu gabung sama yang ini, dan yang ini gabung sama sana. Silakan bagi kelompoknya. Oke, Pak Guru bagikan dulu LKPD-nya ya. Kan. Oke, semua kelompok sudah dapat LKPD? Ya.
Oke, nah jadi silahkan kalian baca LKPD, kemudian perhatikan ini ya. Nah jadi di LKPD tersebut, kalian perhatikan semua kelompoknya, sambil perhatikan LKPD-nya. Jadi di LKPD itu berisi sebuah pertanyaan, di mana jawabannya nanti kalian bisa cari di internet. Nah, bisa kalian buka YouTube. Nah jadi komputer silahkan kalian buka 2 komputer. Salah satu komputer digunakan untuk membuka aplikasi Photoshop. Kemudian komputer yang lain digunakan untuk melakukan pencarian di internet. Dan yang bagi yang punya HP sekarang boleh menggunakan HP-nya juga. Tapi harus kalian buka yang tadi ya. Nah, yang kalian buka adalah literatur yang dapat dapat menyelesaikan tugas kalian. Nah, jadi kalian boleh mencari di sana tampilan dari Photoshop. Nah, kemudian di sana kalian isi. Paham ya? Nah, jadi silahkan hidupkan komputernya. Kemudian jangan lupa hasil pertemuan kalian juga kalian catat ya. Nah, sebagai catatan kalian. Ingat ya, dicatat. Kemudian silahkan sekarang kalian buka komputernya, hidupkan komputernya. Jangan lupa tulis nama ya di sana, nama kelompoknya. Iya, itu kan ada nama. Oke. Ingat ya, bagi-bagi tugas agar semuanya aktif dalam bekerja. Silahkan hidupkan 2 komputer. Satu digunakan untuk membuka Adobe Photoshop-nya, dan satu digunakan untuk mencari kajian literatur dari internet. Ingat ya, berdiskusi ya. Diskusi sama teman-temannya. Kemudian kalian isi LKPD-nya. Silahkan ya. Sudah hidup semua komputernya? Oh, masih loading. Oke. Nah, silahkan, ada aplikasi Photoshop-nya. Untuk membuka aplikasi Photoshop mungkin ya tidak perlu dikasih tahu ya. Karena kan kalian anak TKJ kan, kalau membuka aplikasi semuanya sama caranya. Oke, silahkan dikerjakan. Oke. Jika ada yang tidak dimengerti nanti silahkan bertanya ya, boleh bertanya sama Ustaz. Ini kelompoknya sama di sini. Ini kan Photoshopnya nih satu kelompok. Nah. Oke, silahkan. Ya, itu dia tuh kan. 15 tool Photoshop dan fungsinya. Oke, silahkan diisi ya. Jadi ada tampilannya juga ya. Tuh lihat. Silahkan yang bawa HP juga boleh gunakan HP. Bagi-bagi tugas ya. Diskusikan sama temennya untuk jawabannya. Oh ya, sedang update. Oke, silahkan bisa gitu. Bagi kertasnya sudah isi namanya? Oke, silahkan. Jika ada hambatan atau yang belum dipahami tentang tugasnya boleh bertanya ya.
Oke. Betul, betul. Oke, pras. Oke, sudah. Nah. Oke, ini kok belum ini? Silahkan dikerjakan. Udah ketemu? Oh ya, itu apa namanya? Betul. Oke, rapi. Oke. Sudah ketemu ini? Oke, ya tampilan. Oke, silahkan ditandai ya di sana. Sudah ketemu? Oke, silahkan ya. Isi ya, betul. Oke. Ada kesulitan? Tidak ada. Oke ya. Sudah tahu namanya ya. Wah, sudah banyak ini. Tinggal berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cari ya. Oke, betul. Quick selection. Oke. Jika sudah ketemu sambil coba-coba ya. Nah, coba bagaimana cara menggunakannya juga. Bristol, oke, pras ya. Oke, silahkan diisi sama penjelasan. Jangan lupa dicatat juga ya. Nanti kan LKPD-nya akan dikumpulkan. Nah, jadi kalian juga harus punya catatannya. Sudah ketemu semua kan yang dicari? Ya. Oke, silahkan ya diisi LKPD-nya ya. Ya. Oke, sambil dicoba-coba ya gimana cara gunakan tool move-nya. Oke, ada kesulitan? Ada kesulitannya? Tidak ada. Oke, silakan. Jalankan. Ada kesulitan? Oke. Sambil ingat ya, diskusikan ini namanya tool apa, yang mana dia tampilannya, yang ini namanya apa ya. Ingat ya, karena minggu depan akan didemonstrasikan ya. Nah, itu apa namanya itu, bagian itu, lihat ya, tampilan. Coba cari. Wah, ini udah hampir jadi nih.
spot terus. Oke. Sambil dipraktekin ya. Coba-coba. Oke, sudah elliptical, spot, terus tool, clone. Oke, siap. Mana sudah jadi? Oke, belum, silahkan. Masih ada waktu ya, silahkan dikerjakan. Yang mana namanya mobtool? Oke, ya, benar ya. Quick selection. Ini udah ketemu. Mobtool, yang mana mobtool? Coba tunjukkan yang mana di Photoshopnya. Oke ya, benar ya, itu mobtool ya. Ya, sambil dipelajari ya. Apa itu, mana eraser? Eraser ya. Yang mana eraser? Oke, benar ya. Eraser. Oke. Ini sudah ketemu juga? Apa dia tulis? Lasso tool. Yang mana namanya lasso tool, Mas? Yang mana? Oke ya. Langsung dicoba ya. Mana sudah jadi belum? Belum ya, tinggal sedikit ya. Oke, ya tinggal sedikit. Bagi tugas, caranya bagi tugas. Fungsi tool mop ya untuk memindah. Ada kesulitannya? Ada kesulitannya enggak? Oke, udah ketemu ya. Tinggal diselesaikan aja tugasnya. Oke, jika sudah jadi kumpulkan ya. Sudah jadi belum? Ya, lagi dikit. Oke, yang sudah jadi boleh kumpulkan. Oh, ini kelompoknya udah jadi. Oke, silahkan kumpulkan.
Biarkan, tinggal sedikit ya. Bentar. Yang lain tinggal kumpulkan ya. Sudah semua nama? Oke, nama lalu Alvin, Parvin sudah. Oke, silahkan. Sudah semua ya. Oke. Sudah? Oke, semua sudah dikumpulkan ya? Oke, sekarang kita perhatikan ke depan ya. Sambil kalian buka Adobe Photoshop-nya, kalian perhatikan ke depan. Oke. Perhatikan ya. Nah, sambil berkelompok. Nah, jadi ini adalah aplikasi Photoshop CS3 sama dengan apa yang ada di komputer kalian. Nah, jadi setelah kalian melakukan kajian literatur tadi, melakukan pencarian di internet, menggunakan HP dan menggunakan komputer, tentunya kalian sudah mendapatkan apa yang kalian cari, yaitu tentang tampilan dari Photoshop atau CS3 ini. Di mana di sini ada tampilan, kemudian ada juga tool. Nah, kira-kira dari hasil pencarian kalian, apa yang kalian temukan tadi? Oke, pertama itu dari tool ya. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang tampilan. Yang paling atas ini kira-kira namanya apa? Nah, ada file, edit, image, layer. Ini namanya apa? Menu bar. Apa menu bar itu tadi? Tadi sudah dicatat kan? Nah, berisi apa? Coba buka catatannya. Apa menu bar? Berisi menu-menu yang dapat membantu menyederhanakan dalam bekerja dan terorganisir sesuai dengan topik yang saat itu digunakan. Nah, jadi benar ya. Jadi setiap menu ini terdiri dari berbagai sub menu lagi. Misalnya contohnya perhatikan ya. Nah, jadi di sini perhatikan ada file, ada edit. Nah, ini namanya menu bar ya. Nah, ini ya dari tampilan. Nah, dari setiap menu ini ada juga punya dia sub menu. Misalnya di contohnya file. Kalau kita klik file, maka di sini akan ada tulisan new, kemudian ada option dan lain sebagainya. Begitu juga dengan menu-menu yang lain, ada image seperti ini, layer, kemudian ada select. Semuanya juga punya sub menu di bawahnya. Oke, kemudian Nah, ada enggak yang menemukan yang di tengah ini namanya apa ini? Ruang kerja atau biasa kita sebut dengan kata kanvas. Inilah dia ruang kerja ini ya. Nah, atau kanvas. Di mana yang namanya ruang kerja ini tempat kita menaruh gambar yang akan kita edit. Nah, oke. Nah, kemudian apa yang kalian ketahui tadi yang sudah kalian temukan? Title bar. Yang mana namanya title bar? Ada yang bisa maju? Yang mana kelompok ini? Yang mana namanya title bar? Yang mana title bar? Oke. Benar enggak yang ini title bar? Benar. Apa itu title bar? Title bar adalah sebuah bar yang menunjukkan judul pada file Adobe Photoshop. Ya, jadi benar ya, yang menunjukkan nama sebuah file. Jadi di sini Adobe Photoshop CS3 yang katanya United 01. Berarti nama file ini masih United ya. Nah, jadi itu aslinya. Nanti kalau kalian sudah rubah sendiri, maka dia akan otomatis nama ini akan berubah sesuai dengan apa yang kalian buka. Nah, kemudian apa lagi yang ditemukan? Apa? Option bar. Yang mana namanya option bar? Yang mana option bar? Ada yang bisa maju? Option bar yang mana? Oh, tidak bisa jalan. Yang mana option bar? Yang mana? Coba. Ada yang menemukan option bar yang lain? Yang mana option bar? Ya, benar enggak itu option bar? Apa itu option bar? Informasi tentang tool yang saat itu digunakan. Nah, jadi benar ya. Jadi sini adalah tentang tool yang kita gunakan. Yang toolbar itu yang mana kira-kira yang toolbar yang paling sering kita gunakan? Yang mana namanya toolbar? Yang mana toolbar? Yang tool. Coba perhatikan. Yang toolbar, coba buka lagi. Tadi kan sudah mengerjakan, masa lupa? Yang mana toolbar? Toolbox atau toolbar yang mana? Yang mana? Ya, yang mana? Ini? Nah, ini ya, yang ini namanya toolbar yang paling banyak. Tadi kan sudah dikerjakan ya. Ini namanya tool. Tool itu adalah bahasa Inggris artinya apa?
alat. Nah, jadi tool utama yang paling kita gunakan di Photoshop ini yang paling banyak adalah ini dia tempat atau alat-alat yang kita gunakan untuk mengedit. Ada yang pertama. Nah, jadi ada apa saja pertemuan tadi? Yang paling atas namanya apa? Title bar. Kemudian di bawah menu bar. Kemudian yang tiga option bar. Yang ini toolbox. Kalau yang ini ruang kerja atau kanvas. Ada lagi yang menemukan yang lain? Ini tidak ada yang menemukan ya. Ini namanya palet. Nah, kemudian apa? Yang ini ada yang menemukan ini? Zoom. Ya, ini zoom nih. Ini namanya status bar. Nah, jadi status ini menunjukkan nanti kalau kita menyimpan, kalau dia loading di sini tulisan. Kalau dia bilang sukses, berarti sudah selesai kita menyimpan. Namanya di sini adalah status bar. Nah, itu dari segi tampilan. Nah, jadi yang kita sering belajar Photoshop itu yang paling sering kita gunakan adalah alatnya. Ini dia toolbox. Nah, apa namanya tadi? Toolbox. Apa yang tool yang paling atas yang kalian ketahui? Apa? Yang paling atas namanya apa ini? Move tool. Tahu arti move apa? Sering kalian sebut kata move on ya. Move on itu artinya apa? Pindah. Berarti apa fungsi dari move? Memindahkan gambar atau objek. Nah, jadi untuk kita lebih mengetahui nama-nama dari toolbox ya ini, kalau hanya sekedar nama ya, tidak perlu kalian mencari di tempat-tempat yang jauh dari internet atau apa. Tinggal kita tunjuk saja sebenarnya. Kalau kita tunjuk kemudian kita lepas seperti ini ya. Nah, misalnya seperti ini, kita lepas, otomatis namanya akan tertulis move tool. Berarti namanya adalah move atau tool move. Oke. Nah, begitu juga dengan yang lainnya. Nah, sedangkan untuk fungsinya, apa fungsi dari ini baru kalian cari tadi. Tool move untuk apa tadi? Memindahkan objek. Coba yang ini kelompoknya apa yang diketahui tadi? Hasil catatannya, move tool. Untuk apa tadi? Untuk memindahkan objek. Oke, kemudian yang kedua, quick selection untuk apa? Menyeleksi objek. Paling belakang, tool apa yang dicari? Brush tool. Apa fungsinya untuk brush tool? Apa fungsi brush tool tadi? Apa fungsi brush? Untuk menggambar. Nah, ini brush artinya kuas ya, fungsinya untuk menggambar. Kalau yang ini kelompok ini apa saja yang didapat tadi dari tool? Eraser tool apa? Eraser? Menghapus. Oke, sampai sini tentang tool-tool. Jadi untuk lebih lengkapnya tentang tool ini tetap kita harus pelajari. Memang tidak bisa kita langsung hari ini kita tahu ini namanya kemudian besok langsung ingat. Berarti tetap kita harus buka buku, makanya perlu namanya catatan. Oke. Nah, jadi ini ya, jadi catatan itu sebagai media kita supaya bisa mengingat. Nanti kalau kita lupa. Nah, jadi ini memang tool-toolnya ini namanya banyak ya, memang tidak bisa kita hafal langsung sekaligus, makanya perlu latihan. Yang jelas untuk kalian mengetahui namanya tinggal kita tunjukkan saja, lihat arahkan kursor kita ke sana. Dan biasanya, perhatikan ya, jadi setiap nama tool ini dia berbahasa Inggris. Nah, jadi kalau kita sering crop artinya apa? Potong, berarti fungsinya untuk motong. Move artinya apa tadi? Pindah, berarti untuk memindah sebuah objek. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanya? Oke, apa mau ditanya Alvin? Di dalam tool Photoshop Ustaz, kok banyak sekali seleksinya? Apa bedanya sama ini? Oke, seleksi ya. Apa beda dan persamaannya? Nah, jadi ada di dalam Photoshop memang banyak ya tool seleksi kayak ini kan, rectangle seleksi, kemudian quick selection, dan semuanya kebanyakan digunakan untuk menyeleksi. Jadi perbedaannya sudah sangat jelas ya. Perbedaannya dari segi fungsinya. Ada yang menyeleksi dalam bentuk berdasarkan warna, jadi tinggal kita klik dia otomatis terseleksi. Nah, jadi apa fungsi seleksi itu? Nah, jadi fungsi seleksi itu ibaratnya kalau dalam Microsoft Office, kalian pernah ngeblok kan? Ya. Nah, jadi begitu juga kalau di dalam Photoshop ini. Kalau kita menyeleksi sebuah objek, berarti bagian itu yang akan kena perintah. Misalnya kita seleksi pada bagian dalam bentuk kotak.
kemudian kita gunakan tool move, maka yang terseleksi itu yang akan pindah. Paham? Oke, kemudian ada pertanyaan lagi? Oke, apa? Di sana ada kayak kata magic. Iya. Ada magic eraser sama eraser itu bedanya apa? Oke, jadi kata magic. Nah, magic itu biasa dengan kata sulap ya. Magic, tahu magic kan? Tahu. Nah, jadi magic dengan eraser contohnya seperti saya contohkan ya. Nah, jadi misalnya kita cari gambar. Oke, ada gambar enggak di komputer ini ya? Nah, ini komputer. Saya contohkan aja ya di sini ya. File ada di mana tadi pertanyaan magic ya? Magic. Nah, ini ada eraser, kemudian ada magic eraser. Jadi kalau eraser yang ada di sini, pertama ini kita gunakan untuk menghapus secara manual. Biasanya misalnya nanti ada gambar kita hapus ya tinggal biasa. Tapi kalau yang namanya magic ini biasanya dengan kata satu kali klik. Tapi ini biasanya berdasarkan warna. Misalnya ada sebuah gambar di mana backgroundnya hijau semua. Jika kita mau menghapus yang hijau, tinggal kita gunakan magic ini. Maka kita klik saja warna hijau, maka semua hijau itu akan hilang. Sampai sini paham? Nah, oke nanti ya. Nah, jadi untuk penggunaan minggu depan, nah jadi pelajaran kita hari ini tentang apa tadi? Tentang tujuan kita pertama 2, yaitu kalian bisa mengetahui nama tampilan. Kemudian yang kedua, kalian dapat mengetahui nama tool dan fungsinya. Nah, jadi untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Di mana pertemuan kita minggu depan sesuai dengan tadi, kalian harus bisa menggunakannya, mempraktekkan. Nah, jadi tadi kita sudah belajar tool move untuk memindah. Besok atau minggu depannya kita belajar bagaimana cara memindah menggunakan tool move begitu. Kemudian yang 2 tadi kita sudah belajar tentang eraser juga. Sudah bahas banyak nih. Eraser artinya apa tadi? Eraser penghapus. Nah, minggu depan kita akan belajar bagaimana cara menghapus sebuah objek. Oke? Nah, jadi Ustadz simpulkan pada hari ini ya. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini dari hasil evaluasi ada satu kelompok ini kayaknya enggak nyatet nih. Tadi mana catatannya? Saya lihat ya. Jadi ada tugas nanti ya. Minggu depan catatannya sudah lengkap ya. Bagi kelompok yang belum mengerjakan. Tadi ditanya ini banyak alasan ini ya. Nah, jadi gitu ya. Nah, jadi ingat ya, yang dinilai kan tadi ada tuh tugas, ada keaktifan, ada catatan, dan minggu depan ada yang namanya demonstrasi. Nah, jadi beberapa siswa ini memang kurang aktif hari ini, mungkin tadi ngantuk padahal kita sudah ice breaking ya. Nah, jadi kesimpulan kita hari ini bahwa ada beberapa tampilan dari Microsoft, bukan Microsoft, apa namanya? Adobe Photoshop. Yang paling atas namanya apa? Coba ulang. Title bar, kemudian yang bawah menu bar, kemudian yang ini ruang kerja atau kanvas, kemudian yang ini toolbar, nah kemudian yang ini option bar. Nah kemudian kalau dari ini coba kita random, yang paling atas namanya move tool, nah kemudian yang bawah berisi kotak selection, nah kemudian yang ini eraser. Nah jadi pertemuan kita untuk kali ini sampai di situ ya. Nah, jadi ingat ya, minggu depan kita akan lanjutkan, di mana minggu depan kita akan mempraktekkan. Jadi minggu depan kita akan bertemu di sini lagi. Paham ya? Nah, jadi jangan lupa ya, kalian pelajari di rumah, nanti kalian boleh buka YouTube untuk mengenai tugas yang akan kita lakukan minggu depan. Jadi di YouTube banyak ya bagaimana cara menggunakan tool-tool yang ada di Photoshop. Nah, baik, sampai pertemuan kita hari ini kita cukupkan. Sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kalian keluar silahkan sama seperti biasa ya, kembalikan posisi bangkunya, posisi komputernya seperti semula. Kemudian kalian boleh keluar. Ya, dimatikan. Jangan lupa dimatikan ya. Oke, kalau sudah boleh keluar ya. Sudah selesai kan? Sudah kembali? Sudah mati semua? Nih Alvin balikin. Silakan boleh keluar.
Aduh, Allah. Udah cewek segitu anak dulu.